Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas K04 Manajemen Data. Kami akan mempresentasikan terkait proyek 2.3 yaitu use case data stunting di Kota Parepare. Pada proyek 2.3 ini, kami akan melakukan sebuah langkah yaitu optimalisasi kinerja dari NoSQL query. Namun sebelum melakukan optimalisasi, kami akan berangkat dari sebuah evaluasi kinerja yang telah kami laporkan di proyek 2.2, bagaimana query-query ini berjalan dan kami juga merekam execution times-nya. Nah, pada proyek 2.3 ini kami akan coba optimalisasi untuk 5 query yang cukup consume time-nya yang mengambil beberapa millisecond yaitu pada query 1, 2, 3, 4 dan query 8. Pada proyek 2.3 ini, optimalisasi model NoSQL database juga kami lakukan berdasarkan dari query yang sudah kami laporkan pada proyek 2.2, poin 4 dan poin 5-nya, di mana di dalam melakukan sebuah penggabungan atau aggregation pada beberapa collection di database stunting diperlukan beberapa query yang cukup panjang dan juga pastinya memiliki stage yang banyak ya. Maka dari itu kami akan mencoba untuk melakukan sebuah optimalisasi dengan melakukan sebuah alternatif, salah satunya dengan membuat view hasil query. View ini sifatnya read only. Namun ternyata ada beberapa solusi lain untuk melakukan sebuah optimalisasi database NoSQL ini, yaitu salah satunya denormalisasi. Nah, denormalisasi ini pada MongoDB yaitu menggabungkan beberapa data yang sering digunakan bersama-sama dalam suatu dokumen. Diharapkan juga ketika setelah melakukan denormalisasi, proses penggabungan beberapa data tadi atau aggregation itu bisa lebih berkurang sehingga waktu yang optim pada saat melakukan eksekusi query dapat dilakukan. Nah, adapun proses denormalisasi dan juga step-step lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arisandi Putra Ritonang. Silahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang denormalisasi, di mana sebenarnya denormalisasi ini merupakan proses pengorganisasian data dengan menggabungkan atau menggandakan beberapa collection ke dalam satu collection yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan kinerja aplikasi. Nah, di kelompok kami sudah mencoba pada query 2, yaitu query untuk menampilkan data balita yang berpotensi stunting berdasarkan wilayah. Maka diperlukan aggregation terhadap 3 collection, yaitu yang pertama balita, kemudian hasil pengukuran, dan keluarga. Terdapat potensi untuk melakukan optimalisasi dengan denormalisasi, yaitu menggabungkan beberapa data terkait ke dalam collection balita. Seperti pada gambar di sebelah kiri, di sini ada data balita, kemudian kemudian keluarga dan hasil pengukuran, di mana untuk hasil pengukuran sendiri di sini terdapat array, itu menandakan bahwa pada hasil pengukuran memang dapat dilakukan berkali-kali atau beberapa waktu untuk setiap balita atau keluarga. Kemudian untuk denormalisasi ini, adapun konsekuensi untuk melakukan denormalisasi itu tentunya akan terjadi redundansi data. Kemudian jika data pada collection tertentu, eh, misalkan data keluarga diperbarui, maka perubahan tersebut juga harus dilakukan pada collection lain seperti balita yang telah denormalisasi. Kemudian tentunya ukuran dokumen juga dapat menjadi lebih besar seiring dengan bertambahnya data hasil pengukuran tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mas Bayu. Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan untuk melakukan proses denormalisasi pada dokumen database yang sudah kami buat sebelumnya pada percobaan yang lalu. Di sini pertama kami menggunakan Python untuk melakukan migrasi dengan memilih beberapa collection yang tadi akan kita denormalisasi. Yang pertama yaitu adalah collection balita, kemudian
collection keluarga, dan yang terakhir collection hasil pengukuran. Untuk collection yang baru kita beri nama database collectionnya adalah balita lengkap. Pada setiap collection balita keluarga dan hasil pengukuran ini kita kumpulkan dulu atau kita find dulu datanya, kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Kemudian di data itu, di mana data keluarga tidak akan semuanya kita masukkan ke dalam collection yang baru. Jadi hanya beberapa, yaitu yang pertama nama kepala keluarga, kemudian nama ibu, nama kelurahan, dan nama kecamatan, di mana memang wilayah ataupun alamat kelurahan dan kecamatan ini nanti akan banyak digunakan dalam query yang sudah kami definisikan. Kemudian juga untuk hasil pengukuran, di mana hasil pengukuran di sini sudah disebutkan sebelumnya menggunakan array. Di sini untuk satu dokumen yang di-embed ke dalam hasil pengukuran merupakan sekali pengukuran terhadap balita, dan balita tersebut memungkinkan untuk beberapa kali dilakukan pengukuran selama masa pertumbuhannya. Kemudian nanti dari data baru yang dimigrasikan, nanti akan kita insert ke dalam collection baru tadi, ke dalam database. Ini contoh dari data yang sudah dimigrasikan, ada ID balita, kemudian ada nama balitanya, ada tanggal lahir, jenis kelamin, keluarga, di mana keluarga ini merupakan satu dokumen tersendiri yang di-embed ke dalam field keluarga ini yang memiliki beberapa field juga. Kemudian juga tadi hasil pengukuran berupa array. Selanjutnya dari sini kita coba untuk melakukan pengetesan terhadap query-query yang tadi sudah disebutkan pada pembukaan presentasi ini, yaitu pada query 1 dan query 2. Baik, pada query 1 dan query 2 kita coba untuk query 1 tadi adalah untuk menampilkan data balita yang berpotensi stunting. Di sini kita dapat langsung mencari menggunakan database yang baru kita buat tadi, yang kita denormalisasi dengan nama balita lengkap. Di sini kita find saja untuk karena kita query-nya hanya ingin menampilkan data balita yang berpotensi stunting, di mana potensi stunting di sini diambil dari status gizinya yang dengan status gizi buruk. Kemudian kita coba jalankan. Baik, pada kolom sebelah kanan sudah terlihat, sudah menampilkan data-data balita beserta dengan sekalian keluarganya dan juga alamatnya, dan juga beserta hasil pengukurannya. Kita lihat yang tertampil adalah yang status gizinya adalah buruk. Kemudian untuk query yang kedua hampir sama dengan query yang pertama, yaitu query 2 tadi yang sudah disampaikan adalah query yang menampilkan data balita yang berpotensi stunting berdasarkan wilayah tertentu. Di sini kita coba tambahkan wilayahnya, misalkan kita ingin mencari balita yang berpotensi stunting di wilayah Kecamatan Soreang. Eh, Demikian tampil untuk data yang ada di Kecamatan Soreang saja. Nah, eh, jika pada model sebelumnya ketika belum dilakukan denormalisasi, untuk query ini harus menggabungkan 3 collection, sementara di sini kami hanya menggunakan satu collection saja. Dan kita bisa lihat terkait untuk waktu eksekusinya yang sebelumnya 10 dan 22
millisecond. Kita coba setelah dinormalisasi, kita lihat eh, untuk time execution-nya biasanya akan turun. Di sini execution time millisnya 0 atau biasanya antara 1 dan 0 karena memang sangat cepat tadi, sangat satu collection. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan untuk optimalisasi yang kedua oleh Mas Ejib. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan men-share salah satu cara selain melakukan denormalisasi, di MongoDB pun kita bisa melakukan indexing. Di sini saya akan mencoba melakukan indexing pada field ID balita di collection intervensi kesehatan. Diharapkan setelah melakukan indexing ini, pada query 3 yang menampilkan data balita dan query 4 yang menampilkan keluarga yang menerima intervensi akan berjalan lebih cepat. Kenapa harus melakukan indexing? Karena di sini kita melakukan lookup sebanyak 3 collection antara balita, keluarga, dan intervensi kesehatan. Kemudian kita run. Baik, setelah dieksekusi, execution time akan menurun yang awalnya 6 milisecond dan 8 milisecond menjadi 3 milisecond. Hal ini dikarenakan ketika kita melakukan indexing, MongoDB tidak akan melakukan full collection scan. Kemudian dengan indexing pun kita dapat melakukan optimasi kepada operasi sort. Mungkin sekian dari optimalisasi indexing, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya kita dapat menggunakan hasil denormalisasi untuk query lain. Kita dapat mencoba implementasi pada query 8 untuk menampilkan jumlah balita dengan status gizi per wilayah pada sebelumnya membutuhkan waktu eksekusi 31 milisecond. Dengan telah dilakukan denormalisasi pada collection balita, keluarga, dan hasil pengukuran, query ini akan diuji kembali. Nah, kami telah melakukan pengujian kembali pada query 8. Lalu waktu eksekusi untuk query menampilkan jumlah balita dengan status gizi per wilayah dengan collection balita lengkap adalah 1 milisecond. Karena tidak diperlukan aggregation terhadap 3 collection seperti pada sebelumnya. Maka proses query dengan collection yang telah didenormalisasi cenderung lebih cepat. Dan dalam implementasi ini cukup signifikan dari 31 milisecond turun ke 1 milisecond. Sehingga pada poin optimalisasi ini disimpulkan bahwa query yang sering dijalankan mempengaruhi model desain database NoSQL. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.